حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah banyak diberikan curahan karunia rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diciptakan, dan nikmat mengisi kehidupan, yaitu nikmat amal. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, dan penerus-penerusnya sampai akhir zaman. Semoga Allah memberikan karunia taufik dan hidayah kepada kita, kemudian ridha dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Serta semoga Allah melimpahkan syafaat kepada kita semua, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita telah sampai pada kajian kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Al-Askandari, yaitu hikmah ke-10 yang insyaallah akan membahas tema cahaya ikhlas, sirrul ikhlas. Setelah kemarin sebelumnya kita membahas berbagai macam amal atau beragam jenis amal, tanawwa'at ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatul ahwal. Jadi kenapa Allah memberikan berbagai jenis amal? Karena Allah juga memberikan berbagai jenis karunia. Jemaah rahimakumullah, sambung menyambung dari hikmah-hikmah sebelumnya dan nanti ada hikmah sesudahnya atau selanjutnya. Ibnu Athaillah pada hikmah yang ke-10 ini ingin mengatakan kepada kita bahwa dalam beramal sesungguhnya kita dituntut untuk ikhlas. Kata Ibnu Athaillah, al-amalu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas biha. Al-amalu suwarun qa'imah. Amal itu seperti atau diibaratkan dengan kerangka yang tegak. Kerangka yang tegak wujudnya adalah badan, jasmani, badan. Jadi diibaratkan badan, suwarun qaim, kerangka yang tegak. Wa arwahuha wujudu siril ikhlas biha. Dan ruhnya adalah sir ikhlas terhadap
semua amal yang dilakukan. Maknanya Allahu a'lam. Ibnu Athaillah ingin mengatakan, jadi ketika kita beramal, seyogianya kita ikhlas melaksanakannya, ikhlas karena Allah tentunya. Nah ini Ibnu Athaillah mengibaratkan orang yang beramal tanpa ikhlas itu seperti orang yang badan yang tanpa ruh, berarti mati. Badan yang tanpa ruh atau jasad yang tanpa ruh, itu berarti mati. Nah oleh karena itu, agar kita bisa amal itu diterima oleh Allah, maka seyogianya kita beramal soleh, ya, beramal ikhlas. Nah, sir secara bahasa artinya adalah rahasia. Secara bahasa, secara hakikatnya sir adalah cahaya khusus yang Allah berikan kepada seseorang hamba yang dia cintai sebagai karunia Allah. Jadi ini yang disebut dengan karunia dari Allah, cahaya pada basyirahnya. Nah, kemudian sehingga bisa menimbulkan tadi keikhlasan, maka disebut dengan cahaya khusus, sirrul ikhlas. Nah, seperti itu. Ikhlas secara bahasa adalah perbuatan hati, khalas, mukhlis, orangnya mukhlis. Jadi tanpa tuntutan. Ikhlas itu seadanya. Ikhlas itu secara istilah adalah perbuatan hati yang disandarkan kepada Allah. Jadi hanya kepada Allah. Itu. Kalau bahasa kita tulus, gitu. Ikhlas itu tulus. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui hadits qudsi. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah rahasia di antara rahasia-rahasiaku, kata Allah, dan kutitipkan di hati hambaku yang aku cintai. Nah itu jadi berarti ikhlas itu adalah rahasia Allah yang tadi kita sebut sirrullah. Nah kemudian ulama sepakat dalam hal ini ya membagi beberapa bagian daripada ikhlas ini. Nah, ada yang membagi ke dalam 2 kelompok, ada yang membagi ke dalam 3 kelompok tingkatan ikhlas ini. Nah, tetapi kalau kita simpulkan, yang 2 kelompok dan 3 kelompok ini sebenarnya sama. Baiklah, kita bagi ke dalam 3 kelompok agar kita lebih paham tingkatan-tingkatan ikhlas. Nah, yang 3 kelompok tersebut adalah, yang pertama adalah derajat awam. Awam ini secara umum. Jadi ikhlas secara umum. Nah, secara umum ikhlas itu adalah menegaskan Tuhan Allah Subhanahu wa taala dalam tujuan beribadah, tapi dalam beribadah itu ada tuntutan bagian dunawi dan ukhrawi. Jadi dia beribadah ini pada umumnya ya, awam, tingkatan awam. Tingkatan yang pertama ini juga udah ikhlas. Nah, tingkatan pertama adalah tingkatan awam. Nah, umum. Nah, ini dia beribadah sudah karena Allah, cuman dalam beribadahnya itu masih ada tuntutan, ada permintaan terhadap Allah, baik permintaan dunia maupun permintaan akhirat. Jadi permintaannya dunia dan akhirat. Ini di tingkatan umum. Ini ada sebuah hadis yang menceritakan bahwa bagaimana ketika
Allah meminta kepada malaikat untuk mengambil amal seseorang, kemudian disodorkan kepada Allah. Kemudian ketika malaikat Jibril itu menyodorkan kepada Allah, setelah selesai dari langit pertama, kedua, sampai Sidratul Muntaha, kemudian disodorkanlah amalan seseorang itu kepada Allah, kemudian Allah lemparkan amal tersebut. Kenapa? Kata Allah, ini tidak ada yang beribadah karena aku. Nah, jadi Allah tidak menerima ibadah yang tidak karena Allah. Nah, oleh karena itu maka kita dituntut untuk bisa ikhlas. Nah, ikhlas yang pertama ini adalah ikhlas atau derajat ikhlas awam. Nah, derajat ikhlas awam ini tadi dia beribadah, ini contoh. Dia membaca surat Al-Waqiah. Al-Waqiah kita ketahui bahwa Al-Waqiah adalah surat kekayaan. Ya, siapa orang yang rajin membacanya, insya Allah Allah akan kayakan baik zahirnya maupun batinnya. Nah, ini tuh ada permintaan, dia ingin dikayakan Allah gitu, zahir dan batinnya. Seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua, urusan akhirat. Contoh, masih kita baca Al-Quran, tapi suratnya adalah surat Tabarok, Al-Mulk. Nah, surat Al-Mulk berfaedah, yaitu nanti akan diselamatkan di alam kubur, diberikan cahaya di kubur, kemudian bebas dari siksa kubur. Nah, itu ketika kita mengamalkan surat Tabarok atau Al-Mulk tadi. Nah, itu urusan akhirat, ya, urusan akhirat. Nah, jadi kita selalu ada permohonan-permohonan tersebut yang disandarkan atas amal yang kita sodorkan kepada Allah. Tapi itu juga sudah ikhlas karena dia beribadah sudah karena Allah. Dan sebagaimana di hikmah-hikmah sebelumnya bahwa kita memang dituntut untuk berdoa, ya, meminta kepada Allah, dan termasuk orang-orang yang sombong yang tidak berdoa kepada Allah. Cuman dalam hal ini merujuk kepada keikhlasan dalam sebuah ibadah adalah tadi kita masih di tingkatan dasar atau awam, ya, karena jelas selain daripada ini itu tidak diterima oleh Allah. Kemudian derajat kedua atau disebut dengan derajat khawas. Nah, ulama lain mengatakan derajat khawas ini adalah derajat abrar. Nah, ini derajat khawas itu beribadah karena Allah, tapi dia ada tuntutan akhirat. Seperti apa? Seperti dia berdoa kepada Allah atau meminta kepada Allah, ya Allah, masukkanlah aku ke surgamu. Jadi dia ada tuntutan akhirat. Ya Allah, jauhkanlah aku dari nerakamu. Nah, itu tuntutan akhirat. Nah, ini disebut dengan derajat khawas, dan bisa juga disebut dengan derajat ini abrar, ya. Derajat abrar. Nah, derajat abrar ini bagaimana? Nah, derajat abrar atau makom abrar ini, jadi keikhlasan yang telah bersih dari sifat riya, baik secara sir maupun secara jelas. Ya. Tujuan amal perbuatan mereka selalu hanya menginginkan pahala yang dijanjikan Allah, yang Allah telah janjikan. Jadi menuntut pahala yang telah dijanjikan Allah, ya, ini yang disebut dengan abrar, ya, kepada hamba-hambanya yang ikhlas tadi, ya. Jadi ini kaidahnya atau sejalan dengan dasarnya adalah iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami mengabdi atau beribadah. Nah, di surat Al-Fatihah, surat pertama ayat kelima. Nah, itu iyyaka na'budu. Jadi hanya kepada Engkau Allah kami beribadah. Ini seperti itu makom abrar. Dia menuntut pahala atau bagian daripada apa yang telah dia lakukan atau yang dia amalkan. Nah, jadi kita bisa mereview hati kita, diri kita sudah sampai tingkatan mana kita dalam beramal. Ikhlasnya itu sudah sampai mana. Ya, kemudian
Yang ketiga yaitu adalah maqam khawasil khawas atau maqam khusus bil khusus. Nah, atau maqam spesial. Nah, apa yang diharapkan dari maqam spesial ini? Beribadah semata-mata memantapkan diri kepada Allah, hanya kepada Allah, hanya karena Allah, dan mengaku diri sebagai hamba Allah atas apa yang Allah karuniakan. Jadi dia merasa sebagai hambanya. Menghamba kepada sang Khalik, makhluk kepada Khalik. Ya, hamba kepada pemilik. Nah, jadi dia tidak berharap lagi urusan surga, urusan neraka, karena neraka adalah makhluk. Ya, ketika masuk pun kalau berat rahmatnya tidak ada panasnya kan, karena ada rahmat. Surga juga makhluk. Ya. Jadi yang mereka inginkan adalah bertemu dengan Rabbnya, dan suatu kebahagiaan ketika mereka berjumpa dengan Rabbnya. Nah, itulah yang disebut dengan tingkatan khusus, bil khusus. Jadi khawasil khawas, atau di ulama lain menyebutnya adalah tingkatan muqarrabin. Nah, tingkatan muqarrabin ini adalah menerapkan pengertian la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah, dan tidak ada daya untuk mengelakkan, dan tidak ada kekuatan untuk berbuat apapun itu ya kecuali dengan pertolongan Allah, langsung dari Allah. Seperti itu. Jadi tidak ada kekuatan sendiri, semua kekuatan yang kita miliki hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dia menghamba saja. Ya. Nah, ini dasarnya ialah iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami minta pertolongan. Surat Al-Fatihah ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi. Iyyaka nasta'in. Jadi hanya kepadamu kami meminta pertolongan, tidak ada yang lain. Ya, jadi kalangan muqarrabin ini meyakini bahwa semua amal mereka semata-mata hanya anugerah Allah. Karena dia tidak bisa beramal. Kita tidak bisa beramal sebenarnya tanpa pertolongan Allah. Apa bentuk pertolongannya? Itu taufik dan hidayah. Kemudian kekuatan batiniah kita. Dan Allah telah memberikan karunia takwa kepada kita. Artinya, semua ini adalah pekerjaan Allah, dan kita wajib mensyukurinya. Nah, ini disebut dengan maqam muqarrabin, yaitu orang khawasil khawas. Ya, khusus bil khusus. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, amal itu baik jasmani maupun qalbiyun. Jadi jasad kita ataupun hati kita itu seperti tubuh. Ya, kata Ibnu Adlai seperti itu. Dan ruhnya adalah ikhlas. Nah, amalan jasmani seperti sholat, baca Quran dan lain sebagainya, kemudian amalan rohani seperti kita berzikir, kemudian beristighfar, taubat dan lain sebagainya. Nah, itu adalah baru kerangka atau badan yang belum ada ruhnya. Ruhnya apa? Ikhlas. Nah, ikhlas ini adalah perbuatan hati. Ya, dari sirullah tadi, cahaya dari Allah. Sirnya Allah. Ya, yang menembus pada batiniah kita. Nah, jadi seorang yang beramal tapi tidak ikhlas berarti seperti tubuh yang tidak bernyawa atau mati. Dan bayangkan kalau tubuh yang mati berarti sudah tidak berguna. Tidak ada manfaat. Seperti itu. Nah, oleh karena itu ibadah itu dibarengi dengan keikhlasan. Ya, maka barengilah dengan keikhlasan. Sebab tanpa keikhlasan ibadah itu adalah sia-sia dan tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya berguna untuk diri pribadi ataupun orang lain, ya. Hanya sebatas itu, tapi bagi Allah tidak ada gunanya. Karena Allah meminta atau menuntut ikhlas. Sebagaimana firman Allah di Al-Qur'an. Ya.
Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk beramal ikhlas. Di Al-Qur'an dijelaskan. Ya, jadi di surat Al-Bayyinah surat ke-98 ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru ila liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Maknanya wallahu a'lam bil murad. Padahal mereka tidak disuruh kecuali wa ma umiru illa liya'budullaha, kecuali supaya menyembah Allah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan ikhlasnya kepadanya dalam menjalankan agama, hunafa, yang lurus. Jadi agama yang benar adalah cara menjalankannya dengan ikhlas. Seperti itu. Ya. Kemudian di ayat lain, yaitu di surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat yang kedua, maknanya wallahu a'lam bil murad, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan atau keikhlasan kepadanya. Fa'budullaha mukhlishina lahuddin. Seperti itu. Ya, jadi kita dituntut untuk ikhlas. Nah, sementara ikhlas ini menurut Rasulullah SAW apa sih? Sehingga masing-masing orang dari kita dari ulama bertanya kepada sahabat bertanya kepada Rasulullah bertanya kepada Jibril, dan Jibril bertanya kepada Allah Azza wa Jalla mengenai ikhlas ini. Itu termuat dalam hadis qudsi. Rasulullah SAW bersabda, aku pernah bertanya kepada Jibril alaihissalam tentang ikhlas. Lalu Jibril pun berkata, aku telah menanyakan hal itu kepada Allah. Lalu Allah berfirman, ikhlas, kata Allah, adalah salah satu dari rahasiaku, sirnya Allah. Sirrullah. Jadi yang aku berikan ke dalam hati qalbu orang-orang yang kucintai dari kalangan hamba-hambaku. Nah, jadi ketika kita belajar berjuang dalam meraih ikhlas ini, karena ikhlas ini harus dipelajari dan diberjuangkan. Sebagian nanti tuntutan cara kita, nanti ada cara-cara bagaimana kita akan bisa ikhlas. Belajar ya, nanti ada cara-cara yang ulama ajarkan kepada kita. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, umat itu nanti akhir zaman, kata Rasul, umatku bakal terjadi dalam bentuk amaliyahnya adalah 3 golongan. Yang pertama adalah golongan ikhlas, sebagaimana tadi ayat Al-Quran jelaskan. Ya, dia akan ikhlas beribadah karena Allah. Ya, jadi tidak memandang selain Allah. Jadi hanyalah karena disandarkan kepada Allah. Yang tadi bagiannya adalah ikhlas itu bagi 3. Awam, khawas, wasil khawas. Awam, abror, muqarrabin. Nah, seperti itu. Jadi itu tingkatan ikhlasnya. Kemudian golongan yang pertama ini atau golongan ikhlas ini akan mendapat surganya Allah. Kata Rasul seperti itu. Dan 2 golongan ini, yang kedua adalah golongan riya. Ingin mendapat pujian dari Allah. Kemudian atas dasar kesombongan, ujub, dan takabur. Nah, ini adalah golongan yang akan Allah masukkan ke neraka. Kenapa? Ibadah ini tidak boleh riya. Karena Allah tahu. Kalau ibadah riya itu sama dengan mengolok-olok Allah. Nah, contoh ini ibadah riya ya, atau ingin pujian. Ya. Tapi bagaimana dengan amal ibadah? Kata Rasul, ini akan disegerakan kabulnya oleh Allah. Tapi di dunia saja. Sebagaimana dia ingin pujian, maka dia akan mendapat atau memperoleh pujian tersebut.
segera dia akan dengar pujian dari orang-orang. Contoh amalan yang riya itu, ketika kita misalkan sholat, kemudian sedekah dan sebagainya, ingin ketahuan orang, ingin orang mengetahui bahwa dia ahli ibadah, ingin diketahui, ingin disebut, ingin dipuji orang. Nah, ketika dia bersedekah pun dia ingin diketahui orang, ingin pujiannya maksudnya, ya, karena di Al-Quran sedekah itu ada yang terang-terangan dan ada yang tersembunyi. Tapi di sini adalah bab hati, masalah ingin pujiannya, ya, bukan kebaikan tadi, ingin pujiannya, karena antara ikhlas dan itu adalah perbuatan hati, dan riya itu adalah perbuatan hati. Nah, maka oleh karena itu sedekah yang terang-terangan tapi dia ikhlas bisa ikhlas, karena dia murni memberikan kepada yang lainnya. Bahkan zakat itu wajib diketahui orang-orang, ya, agar dia tidak menjadi bahan omongan tidak pernah berzakat, karena zakat itu wajib. Kemudian sholat pun, sholat wajib itu sama kata orang, ya. Jadi karena itu adalah kewajiban. Cuman yang amalan-amalan tambahan lainnya, yang sunnah-sunnah lain, seyoginya kita jangan tampakkan kepada orang lain, yang disebut dengan ikhlas. Nah, ini tadi pujian tadi, agar kita terhindar dari pujian. Kemudian yang ketiga, golongan mencari harta dunia. Golongan mencari harta dunia. Nah, ini ada nanti seseorang yang mencari atau harta dunia ini akan mencari harta dunia dengan amalnya. Ya, kita contohkan misalkan kita duduk di sebuah majelis, ya, baik penceramah atau yang mendengarkan, baik ta'lim atau muta'alim. Nah, jika ada harapan, ya, harapan mendapat sesuatu dari panitia, misalkan contoh kecil makanan atau imbalan lainnya atau hadiah dan lain sebagainya. Nah, jika itu masuk ke dalam hati kita, maka tertempeli untuk mencari hal duniawi, maka itu tidak ikhlas. Atau kita berdakwah, ya, berdakwah. Nah, dalam hati kita misalkan masih ada tadi ini panitia ngasih enggak. Nah, ini masih ada, selama ada dalam hati kita masih ada kaitan terhadap selain daripada Allah, maka itu adalah namanya tidak bisa ikhlas, ya. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu perbuatan ikhlas ini seyogianya kita latih, ya. Kita belajar, ya. Karena tadi kalau ibadah tanpa ikhlas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara melatih agar bisa ikhlas, ulama mengajarkan ada 7 diantaranya yang akan kami sampaikan dalam hal ini. Cara melatih agar bisa ikhlas adalah, yang pertama adalah merenungi ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ikhlas, sebagaimana tadi kita telah bacakan, ya. Yang kemudian yang kedua, menyembunyikan amal-amal soleh, ya. Kita berusaha menyembunyikan amal-amal soleh, sholat kita, sedekah kita dan sebagainya. Olah-olah kalau kita mengeluarkan dengan tangan kanan, tangan kiri tidak mengetahui, itu diajarkan seperti itu agar kita termasuk orang-orang yang beramal soleh, yaitu amal-amal ikhlas. Kemudian yang ketiga, memutus ketergantungan terhadap makhluk. Yang tadi, ya, ketergantungan terhadap makhluk itu ketika kita dalam kondisi apapun, ya. Nah, ini dalam kita berbuat kebaikan, ya, kita mengharapkan bantuan daripada orang lain atau pemberian daripada orang lain. Ya, ini adalah susah untuk bisa ikhlas. Nah, jadi seyogianya kalau kita bantu orang, misalkan kita menguburkan orang,
bantu tahlilan orang dan sebagainya, kita doakan saja, kita bantu saja semampunya kita, dan kita tidak usah disandingkan tadi pemberiannya. Tapi kalaupun ada pemberinya, yaitu sebagai karunia Allah, sebagai rezeki daripada Allah berikan kepada kita. Jadi jangan gantungkan perbuatan amal baik kita menjadi hal-hal yang duniawiyah, ya, yang tadi menyebabkan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah melatih dan berjuang untuk ikhlas. Nah, ini perlu latihan ikhlas itu. Nah, perlu latihan dan perlu diperjuangkan. Kita latihan bagaimana supaya bisa ikhlas. Kemudian yang kelima, berdoa memohon kepada Allah. Dan ikhlas itu tidak hanya ternyata dilatih dan diperjuangkan, ternyata kita perlu meminta kepada Allah, ya. Apa doanya? Doanya terserah kita. Ya Allah, berikanlah kami rezeki misalkan, untuk bisa istiqamah, untuk bisa ikhlas, untuk bisa takwa. Nah, itu diantaranya doa-doanya, yaitu Allahumma rzuqni ikhlas bil amal. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami untuk ikhlas dalam beramal. Kemudian yang keenam adalah bersahabat dengan orang-orang yang ikhlas. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa kita itu bersahabatlah dengan orang-orang yang baik, bersahabatlah dengan orang-orang yang beriman, bersahabatlah dengan sesama muslim. Ya, agar apa? Agar kita tidak terbawa dalam arus yang jeleknya. Karena ketika kita bersahabat dengan orang yang wangi, maka kita akan kebawa wanginya. Seperti itu. Nah, nanti ini dalam hal ini Ibnu Athaillah akan menjelaskan cara kita bersahabat nanti di hikmah-hikmah selanjutnya. Nah, jadi bersahabatlah dengan orang-orang yang ikhlas juga. Mungkin kita tahu nih orang ini ikhlas, orang ini. Nah, itu belajar bersahabat dengan mereka. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, yaitu merasa puas dalam ibadah hanya Allah yang tahu. Jadi merasa puas. Diketahui Allah aja sudah puas. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, dengan diketahui oleh Allah saja sudah merasa puas. Tidak usah diketahui selain Allah. Nah, itu diantaranya kita belajar dalam latih agar kita bisa ikhlas. Jamaah rahimakumullah, demikian tadi kajian kitab Hikam yang ke-10, yaitu hikmah yang ke-10. Kata Ibnu Athaillah al-Iskandari, al-amalu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirr ikhlas biha. Amal itu seperti kerangka yang tegak atau badan, wa arwahuha, dan arwahnya adalah wujudu sirr ikhlas. Dia adalah wujudnya adalah roh daripada sir ikhlas terhadap setiap amal. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar untuk bisa memperbaiki ibadah kita, memperbaiki amal kita, yang diwajibkan Allah, agar kita bisa ibadah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah, karunia dalam beramal ini kepada kita.